Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedikit belajar tentang kriptografi atau tentang keamanan data mengenai ransomware. Apa sih ransomware itu? Nah, ini ransomware itu adalah suatu virus. Kita bisa lihat di wiki deh. Ransomware wiki. Nah, ransomware itu adalah tipe jenis malware dari kriptovirologi, itu dimana data-data yang terkena malware tersebut terenkripsi ya. That tries to publish the victim personal data. Nah, dia akan menyerang data personal permanently block access, atau dia memblok aksesnya. Nah, ransom is paid. Nah, dia biar ngebukanya tuh gimana? Dia harus bayar ke orang yang punya ransomware. Gimana cara menggunakan ransomware? Nah, di sini saya belajar dari blognya si Feby Mudianto. Nah, dia ini ngajarin cara gimana buat ransomware menggunakan bahasa Python. Tentunya nggak bisa langsung asal kopas ya, kita di sini pelajarin tentang script-scriptnya. Di sini saya coba membuka scriptnya dengan menggunakan Sublime. Kita buka Sublime. Di sini saya ada Sublime. Nah, ini hasil encrypted. Nah, di sini saya mempunyai beberapa file di sini. Di sini victim yang nanti bakal kita dekripsi, dan di sini juga ada file yang bakalan kita encrypt. Jadi victim ini target ya. Nanti data-data yang kita serang, misalnya kita masukin ke folder victim. Nah, ini kita coba hapus dulu. Delete. Nah, di sini saya punya dekriptornya ya, dimana tuh kuncinya tuh kita berhasil menggunakan generate key, metode RSA. Kalau kita belajar tentang kripto itu pasti tahu tentang kriptografi RSA. Nah, di RSA ini dia pasti menghasilkan antara public key dan private key, di mana public key ini untuk mengencrypt data dan private key untuk membuka encrypt datanya. Nah, private key ini hanya kita yang pegang. Private key ini kita yang harus pegang di decryptor .p ini. Dia private key-nya private PEM, hasil generate dari generate key. Misalkan saya ulang, ini saya hapus dulu, ini saya hapus. Nah, ini kan belum ada generate key-nya. Kita langsung jalanin pakai CMD. Nah, di CMD ini kita coba buka folder malware. Nah, di sini kita coba jalanin generate key ya. Nah, kita coba generate key ya. Nah, dia akan menghasilkan private key dan public key. Dan yang tadi saya bilang dia menggunakan RSA ya, RSA kriptografi. Nah, di sini dia akan menghasilkan private key dan public key. Nah, di mana public key ini harus kita masukkan ke dalam si malware. Jadi malware yang akan mengencrypt data itu nanti dia mempunyai algoritma enkripsi menggunakan RSA. Nah,
dimana kuncinya ini kita yang pegang private key-nya. Nah di sini saya sudah masukin penyerangannya, misalkan malware victim ya, direktorinya victim. Kemudian ini untuk data hitungannya ya, misalkan kita kasih ini kan 1 jam 30 menit, kita kasih misalkan 200 jam 30 menit, atau terserah misalkan kita kasih 20 jam sehari, untuk kita kasih 60 jam. Oke, kita kasih 60 jam. Nah di sini malware.png agar supaya ketika data berhasil terkena atau terinfeksi ransomware, dia akan menampilkan pop-up hacked by, terus kemudian ya file crypted by MH96. Nah, ukuran layarnya 700 x 500 pixel. Kemudian di sini menggunakan font Calibri. Nah, di sini ada menggunakan image untuk menampilkan gambar logo. Di sini saya menggunakan logo Bloody Monday, film dari sebuah filmmaker. Nah ini udah. Kemudian saya mendisable close ya, jadi ketika nanti logonya muncul dia nggak bisa di close, tetap muncul terus. Ini suatu metode yang jahat ya, cuman ini hanya untuk pembelajaran key dan private key malware. Oke, ini udah. Kemudian kita cari victimnya dulu. Bentar, saya cari beberapa sampel data untuk generate victim ya. Gambar, misalkan saya punya 2 gambar. Di sini ada D, C, malware victim. Di dalam victimnya saya hapus dulu. Nah, misalkan 1 gambar dan dokumen ya, kita coba cari dokumen. Atau misalkan saya lagi cari data-data sampel ya, untuk di encrypt. Misalkan saya punya data apa ya, sini ada Excel. Bentar. Oh ya, 1 buah video misalkan ya, videonya kita enkripsi. Di sini punya film. Kita copy ke tim. Nah, oke udah. Kalau kita lihat di sini, nah di sini saya punya film anime ya. Anime ini nanti akan saya encrypt menggunakan tadi MH96 file extensionnya. Kita coba pakai huruf kecil aja ya, 96. Nah ini udah, coba akan kita encrypt, kita sebarin virusnya. Kita buka CMD tadi ke arah sini, kemudian kita jalanin Python malware.p. Nah dia akan muncul ini karena saya menggunakan 2 layar, ini munculnya di atas. Nah dia otomatis di sini, kita lihat di sini menampilkan logo hacked by. Ini kalau kita close nggak bisa ya, nggak bisa di close.
Nah, di sini kita terenkripsi ya data-datanya. Ini dia nggak bisa dilihat. Walaupun kita misalkan ubah extensionnya, kan di sini nih, kan sini kan kita ubah extensionnya, gambarnya nggak bakalan muncul. Misalkan jadi JPG ya. Nah, dia bakalan rusak gambarnya tuh. Nah, gambarnya bakalan seperti ini, rusak. Kita ubah nama lagi. Nah, nanti hasil yang ini bakal kita decrypt ya. Gimana? Kita kan megang kuncinya nih. Kita megang kuncinya di sini. Kuncinya sih ada di saya decryptor.p. Direktorinya kita default aja ya, victim. Nah, ini udah. Kemudian kita coba masukin targetnya ya. Target direktori yang bakal kita scan udah, terus kita jalanin. Kita buka CMD yang baru, karena ini nanti Python malware.p ini kita convert ke exe untuk dieksekusi di laptop orang. Kalau di laptop sendiri sih masih menggunakan Python, ini nggak akan bisa di close nantinya. Nah, kemudian di sini kita coba masuk lagi ke direktori c malware. Nah, kemudian kita menggunakan Python decryptor.p. Nah, kita enter aja karena defaultnya tadi kan kita udah di set ke victim ya. Enter. Nah, ini udah ya, gambarnya udah decrypted atau terdekripsi gambarnya. Kalau kita lihat, kita ubah, decryptednya kita ganti jadi JPG bisa. Nah, dia berhasil munculkan gambar ya. Ini juga kalau kita decryptednya kita ubah namanya mkv. Nah, dia berhasil muncul. Ini satu file rusak ya, karena tadi kita ubah dari pas ke enkripsi, makanya nggak keikut ke enkripsi, ke dekripsi ya. Jadi itu adalah metode ransomware. Oke, sekian, terima kasih.